Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan video pembelajaran yang telah kami buat mengenai dorongan konklusif. Sebelum kita mulai pada pemaparan materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Ada Adinda Lulu Azahra, Andini Nabila Nuraziza, Dinda Putri Handayani, Dufades Arba, Vika Permata, Nurizki Aidil Fitri, Nur Sri Rahayu, Rio Gumilang, Saci Dananda, Sinta Amelia, dan Zaki Asbi. Berikut ini adalah materi pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada dorongan kompulsif, yang kedua ada kebutuhan-kebutuhan neurotik, dan yang ketiga ada kecenderungan neurotik. Dorongan kompulsif. Dalam teori Harney, dorongan kompulsif adalah salah satu cara untuk individu mencoba mengatasi ketidakamanan diri dan kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Selanjutnya ada kebutuhan-kebutuhan neurotik. Kebutuhan neurotik merupakan upaya untuk meredakan basic anxiety. Di sini ada 10 kategori dari kebutuhan neurotik untuk mengatasi kecemasan dasar menurut Harney. Yang pertama ada kebutuhan akan kasih sayang dan juga penerimaan. Orang neurotik akan berusaha untuk menyenangkan orang lain dengan cara apapun dan juga dengan usaha apapun. Mereka akan berusaha untuk memenuhi harapan atau ekspektasi orang lain, serta akan merasa tidak nyaman jika berada di antara konflik serta permasalahan dengan orang lain. Berikut ini adalah contoh perilaku kebutuhan akan kasih sayang dan juga penerimaan. Ada perilaku pleaser atau penyenangan. Jadi, seseorang yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain, mereka selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk orang lain tanpa memperhatikan keinginannya sendiri atau memendam keinginannya sendiri hanya agar mampu diterima secara baik di lingkungan di mana dia berada. Teori yang kedua adalah kebutuhan akan pasangan yang kuat. Salah satu dari neurotic needs yang diidentifikasi oleh Harney adalah kebutuhan akan pasangan yang kuat atau a need for a powerful partner. Dalam konteks ini, kebutuhan akan pasangan yang kuat merujuk pada dorongan seseorang untuk mencari pasangan yang memiliki kekuatan atau kekuasaan, baik secara fisik maupun emosional, dengan harapan bahwa kehadiran pasangan tersebut akan memberikan rasa aman dan perlindungan. Harney menekankan bahwa kebutuhan ini bisa menjadi neurotik jika kebutuhan tersebut berlebihan atau tidak seimbang. Yang mana hal ini akan memberikan suatu dampak ketika seseorang mungkin merasa terlalu tergantung pada pasangan untuk mengatasi ketakutan atau kecemasan mereka. Mereka mungkin merasa tidak mampu bertahan sendiri tanpa kehadiran pasangan yang kuat di sekitar mereka. Selanjutnya adalah contoh kebutuhan akan pasangan yang kuat. Sebagai contoh, seseorang mungkin terus mencari pasangan yang terlihat kuat, baik secara fisik maupun emosional untuk merasa aman dan terlindungi. Mereka bisa cemas jika tidak ada orang yang mereka anggap kuat di sekitar mereka. Contoh lainnya, seseorang mungkin terus mencari pasangan yang memiliki kekuasaan atau otoritas, entah itu dalam hal finansial, sosial, ataupun keputusan. Hal ini dikarenakan mereka mencari rasa aman dan terlindungi. Mereka mungkin bergantung pada pasangan tersebut untuk mengatasi ketidakpastian atau kesulitan dalam hidup mereka. Maka dari itu, Harney menyarankan bahwa individu perlu mengembangkan kemandirian emosional dan kepercayaan diri untuk mengatasi kebutuhan neurotik semacam ini, sehingga mereka dapat mencari keseimbangan dalam hubungan intrapersonal dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada pasangan. Yang ketiga, kebutuhan neurotik untuk membatasi hidupnya dalam lingkup yang sempit. Orang-orang dalam neurotik ini seringkali untuk berusaha tidak menonjol, berada di tempat kedua, serta merasa puas dengan stimulus yang sangat sedikit. Mereka menurunkan kemampuan ke tingkatan yang lebih rendah dan takut membuat permintaan yang membebani orang lain. Orang-orang neurotik ini cenderung berusaha untuk tidak dikenal orang lain, tidak banyak menuntut, merendahkan diri, sedikit menarik perhatian, dan menilai segala sesuatu secara biasa saja.
Nah, ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan seseorang memiliki kecenderungan neurotik ini. Yang pertama, ketakutan berlebihan. Yang kedua, kurangnya keterampilan untuk mengurangi stres. Yang ketiga, rasa kontrol yang tinggi. Yang keempat, penghindaran terhadap resiko. Dan yang terakhir, perilaku kompulsif. Contoh kebutuhan neurotik dalam kehidupan yang sering kita alami dalam dunia sosial adalah overthinking dan perasaan insecure. Walau tidak semua manusia memiliki sifat neurotik, tapi hal sederhana ini seringkali terjadi dalam lingkungan sosial, yang dimana membuat pribadi seseorang menjadi tidak percaya diri dan membuat mereka menutup diri dengan dunia luar. Harni mengatakan dalam studi teorinya bahwa orang-orang neurotik tidak suka dengan kehidupan yang menonjol dan lebih memilih untuk menurunkan kemampuan mereka ke tingkatan yang lebih rendah, dan takut membuat permintaan yang membebani seseorang karena mereka menghindari yang namanya rasa bersalah yang berlebih, dan hal itu bisa membuat mereka menjadi overthinking dan juga insecure atas sesuatu. Sama Karen Horney. Dia adalah salah satu psikolog atau bisa dibilang psychoanalysis yang terkenal dari Jerman, salah satu founder dari psychoanalysis juga sih. Dan dia nyusun pemahaman yang namanya tyranny of shoulds, atau terjemahannya adalah tirani dari kata seharusnya. Intinya kayak kata seharusnya itu adalah sesuatu yang haram sih, bisa dibilang gitu ya. Nah, di teori itu Horney itu cerita kalau manusia itu selalu punya dua buah sisi. Di satu sisi adalah sisi diri kita yang ideal, sosok yang pengen kita capai gitu ya. Dan di sisi yang kedua adalah diri kita yang sebenarnya, lengkap dengan kelebihan dan kelemahan kita. Diri yang ideal itu ya adalah gabungan dari harapan lu, mimpi lu, tujuan lu, dan hal-hal lainnya sih gitu. Jadi sosok yang pengen lu capai lah, sosok diri lu ketika lu hidup seutuhnya ibaratnya. Sementara diri lu yang sebenarnya, yang realita, itu mau menuju ke sana dan punya potensi, punya kemampuan untuk mencapai ke ideal itu. Tapi kalau misalnya orang nggak bisa ngebedain mana diri mereka yang ideal dan mana diri mereka yang sebenarnya, mereka tuh jadi rentan banget buat jatuh ke kata seharusnya tadi. Dan inilah yang sering Horney temui di orang-orang yang punya kecenderungan buat insecure, buat overthinking, buat ngerasa, oh diri gua nggak cukup nih kayaknya. Biasanya mereka punya kecenderungan buat ngeset target tinggi dan nggak realistis. Dan pas itu nggak tercapai, mereka ngerasa buruk sama diri mereka sendiri. Dan perasaan buruk ini biasanya diperparah ketika orang tuh benar-benar ngerasa ketika mereka tuh nggak akan pernah bisa mencapai diri ideal mereka. Padahal itu kan dua sisi koin ya kayak tadi. Akhirnya ya mereka tuh bakal ngaku kalau diri mereka ini ya sebenarnya adalah sosok yang gagal, nggak berguna, dan ya udah nggak ketolong aja, nggak punya potensi ibarat. Selanjutnya ada kebutuhan neurotik akan kekuasaan. Kekuasaan dan kasih sayang mungkin merupakan dua kebutuhan neurotik yang paling besar. Kebutuhan akan kekuasaan seringkali muncul bersamaan dengan dorongan untuk diterima secara sosial dan memiliki kontrol yang tercermin dalam keinginan untuk memimpin orang lain serta menghindari perasaan rendah diri atau dianggap kurang kompeten. Selanjutnya ada contoh kebutuhan neurotik akan kekuasaan. Yang pertama ada Margaret Thatcher, dikenal juga sebagai Iron Lady Inggris, menjadi simbol pemimpin yang kuat dan otoriter. Thatcher mengejar reformasi dengan tindakan tegas, mencerminkan kebutuhan neurotik akan kekuasaan yang mengukir jejaknya dalam sejarah politik Inggris. Yang kedua ada Vladimir Putin, Presiden Rusia yang memiliki reputasi sebagai pemimpin yang otoriter dan kuat. Gaya kepemimpinan Putin mencerminkan kebutuhan neurotik akan kekuasaan dan kendali politik yang kokoh. Yang kelima adalah kebutuhan neurotik untuk memanfaatkan orang lain atau the neurotic need to exploit others. Jadi orang-orang neurotik seringkali menilai orang lain berdasarkan bagaimana orang tersebut bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Tetapi pada saat yang sama mereka takut juga dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam konteks psikologi, kebutuhan untuk memanfaatkan orang lain mungkin terkait dengan kebutuhan akan validasi, pengakuan, atau pemenuhan kebutuhan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Hal ini bisa mencakup eksploitasi hubungan interpersonal, manipulasi, penipuan, atau penggunaan orang lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan pribadi. Dari kebutuhan neurotik untuk memanfaatkan orang lain, contoh yang saya ambil untuk kehidupan sehari-hari adalah tentang penipuan dan kelicikan. Jadi,
Kenapa seseorang dapat melakukan penipuan atau pelicikan, yaitu karena si orang tersebut itu takut menerima hukuman atau efek buruk, terus juga untuk kepentingan diri dia pribadi dan untuk karena dia menginginkan sesuatu. Jadi perilaku semacam ini itu tidak sehat dan dapat merugikan hubungan sosial dengan orang-orang banyak. Baru-baru ini muncul modus penipuan baru berkedok like and share produk. Modusnya dengan mengajak join ke grup Telegram untuk ditawari pekerjaan dan diimingi gaji menggiurkan. Awalnya pekerjaan ini menghasilkan keuntungan tapi berujung penipuan. Salah satu warganet menjadi korban penipuan tersebut. Korban tersebut menceritakan insiden ini di akun Twitternya @giaryansyashifa. Pertama, korban ditawari seseorang yang mengaku dari perusahaan media partner iklan dan pemasaran. Kemudian ia diundang ke grup Telegram untuk melakukan tugas like and follow. Meskipun dengan gaji yang menggiurkan, namun korban sadar bahwa hal itu adalah modus penipuan. Kebutuhan neurotik akan penghargaan sosial atau gengsi. Beberapa orang melawan kecemasan dasar dengan berusaha menjadi orang pertama, orang paling penting atau menarik perhatian orang lain agar tertuju pada dirinya. Orang-orang neurotik ini menginginkan penghargaan yang sebesar-besarnya dari orang lain dan berusaha menjadi yang pertama, paling penting, dan menarik bagi orang lain. Harga diri seseorang ditentukan dari banyaknya penghargaan yang diterima dari masyarakat. Selanjutnya ada contoh kebutuhan neurotik akan penghargaan sosial atau gengsi. Contoh pertama, seseorang yang memiliki kebutuhan neurotik terhadap penghargaan sosial mungkin cenderung memilih barang-barang mewah atau merek tertentu sebagai simbol status. Mereka dapat merasa perlu untuk memiliki barang-barang tersebut agar dilihat atau diakui oleh orang lain dalam lingkungannya. Contoh kedua, seseorang mungkin mengejar prestasi akademis atau profesional yang lebih tinggi, bukan karena keinginan internal atau minat yang mendalam, tetapi semata-mata untuk mendapatkan penghargaan atau gengsi dari masyarakat atau kelompok tertentu. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan neurotik akan kekaguman pribadi. Orang-orang neurotik mempunyai kebutuhan untuk dikagumi atas diri mereka daripada atas apa yang mereka miliki. Harga diri mereka yang tinggi harus terus-menerus ditunjang dengan kekaguman dan penerimaan dari orang lain. Maksud dari pernyataan tersebut bahwa individu ini cenderung sangat menggantungkan harga diri mereka pada pengakuan dan penerimaan dari orang lain. Mereka merasa nilai diri mereka terutama terkait dengan sejauh mana mereka dikagumi atas kepribadian dan karakteristik pribadinya, bukan hanya atas prestasi atau kepemilikan materi saja. Dengan kata lain, kepuasan diri mereka sangat tergantung pada respon positif dan pujian dari lingkungan sosial mereka. Selanjutnya di sini ada dua contohnya. Yang pertama itu ketergantungan pada penilaian orang lain. Seseorang yang mungkin terlalu fokus pada jumlah like atau komentar positif di platform media sosial, mereka dapat merasa kekurangan atau cemas jika tidak mendapat pengakuan yang cukup, menunjukkan ketergantungan pada validasi dari orang lain. Dan yang kedua, ada ketergantungan pada penilaian orang lain dalam pekerjaan dan prestasi. Seseorang yang neurotik mungkin sangat terkait dengan pencapaian di tempat kerja. Mereka dapat mengejar promosi atau pencapaian tertentu bukan hanya untuk memperbaiki kehidupan profesionalnya saja, tetapi juga sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan dan kekaguman dari rekan kerja atau atasannya. Selanjutnya ada kebutuhan neurotik akan ambisi dan pencapaian pribadi, atau the neurotic need for ambition and personal achievement. Yaitu merasa bahwa diri mereka harus yang paling baik dalam segala aspek, dan mereka juga mencoba untuk mengalahkan orang lain untuk mengkonfirmasi perasaan superioritas mereka. Mereka harus mengalahkan orang lain untuk membuktikan keunggulan mereka. Biasanya, orang dengan kebutuhan neurotik akan ambisi dan pencapaian pribadi memerlukan kebutuhan akan penerimaan sosial. Yang kedua, ambisi sebagai sarana penghindaran. Yang ketiga, pengaruh kebutuhan untuk kesempurnaan. Yang keempat, ketergantungan pada pujian eksternal. Yang kelima, ketidakmampuan untuk menikmati pencapaian pribadi. Nah, salah satu contoh dari kebutuhan neurotik akan ambisi dan pencapaian pribadi adalah menunjukkan kurangnya empati terhadap pendapat atau pengalaman orang lain. Kebutuhan neurotik akan kemandirian dan kebebasan, atau the neurotic needs for self-sufficiency and independence.
Keinginan neurotik akan kemandirian dan kebebasan mencerminkan aspek psikologis orang yang cenderung membutuhkan otonomi, kemandirian, dan ruang pribadi dalam kehidupannya. Istilah neurotik digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mungkin mengalami tingkat kecemasan dan ketidakstabilan emosi yang lebih tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan selanjutnya adalah makna dari kemandirian dan kebebasan itu sendiri. Yang pertama, kemandirian. Kemandirian, individu neurotik seringkali mempunyai keinginan kuat untuk mandiri. Mereka mungkin merasa lebih nyaman dan bahagia karena mereka mampu membuat keputusan sendiri, mengatur hidup mereka dengan lebih sedikit campur tangan pihak luar, dan memiliki kendali atas situasi yang mereka hadapi. Kemandirian dapat memberi orang neurotik rasa aman dan percaya diri. Kemudian, makna dari kebebasan adalah kebutuhan akan kebebasan seringkali sejalan dengan keinginan untuk mengeksplorasi dan mengalami hal-hal baru dan tidak terikat oleh keterbatasan orang lain. Bagi individu neurotik, kebebasan memberikan ruang untuk ekspresi diri dan pertumbuhan pribadi tanpa merasa dibatasi oleh aturan dan norma yang kaku. Kebebasan ini mencangkup kebebasan berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan nilai dan keyakinan pribadi. Buat ngejelasin lebih lanjut soal apa yang dimaksud dengan independen, gue bakal ngebantu ngejelasin pakai film berjudul Enola Holmes. Nah, jadi Enola Holmes itu bercerita tentang seorang remaja bernama Enola yang cuma tinggal berdua sama ibunya. Sejak kecil ibunya itu ngajarin Enola tentang berbagai macam hal, termasuk tentang kenapa dan gimana ia sebenarnya bisa nentuin apa yang dia mau, tanpa harus ngikutin norma sosial yang gak sesuai sama dirinya. Kehidupan mereka tuh sebenarnya baik-baik aja, sampai suatu hari Enola tiba-tiba ditinggal oleh ibunya tanpa alasan yang jelas. Sejak saat itu, dia pun diurus oleh kakaknya, Mycroft, yang ingin mengirimkan Enola ke sebuah asrama, di mana dia bakal diajarin untuk mengikuti tata krama perempuan. Jadi asramanya ini asrama perempuan, dia tuh dimasukin ke sana supaya dia bisa menikah. Nah, sebagai hasil dari ajaran ibunya, Enola tuh jadi orang yang berani buat nolak keras keputusan Mycroft karena nggak sesuai sama dirinya. Ia pun memutuskan buat kabur dari rumah dan memulai perjalanan untuk mencari ibunya. Di perjalanan tersebut, Enola benar-benar ngerjain semuanya sendiri, gitu ya. Mulai dari nyari tempat tinggal, nelusurin jejak ibunya, sampai dengan menyelamatkan diri. Yang terakhir adalah kebutuhan neurotik akan kesempurnaan dan ketidakmungkinan salah. Beberapa orang terdorong untuk menjadi sempurna dan takut menjadi cacat. Mereka tidak boleh ketahuan melakukan kesalahan dan harus selalu memegang kendali. Mereka juga berusaha untuk menyembunyikan kelemahan mereka dari orang lain. Contohnya yaitu Drew Barrymore adalah salah satu artis paling laris di dunia hiburan. Sosoknya yang terlihat menyenangkan baik di depan kamera maupun di dunia nyata membuatnya dicintai. Yang mana jika dilihat ini dia sudah sempurna ya. Namun, Drew Barrymore memiliki payudara yang besar sehingga ia melakukan operasi untuk membuatnya terlihat lebih kecil. Dia merasa payudaranya itu adalah kekurangannya sehingga dia ingin menutupi kekurangannya dengan mengoperasinya. Kecenderungan neurotik ini merupakan bentuk strategi pertahanan diri terhadap permusuhan yang dilakukan orang lain. Orang penderita neurotik yang menggunakan strategi ini menganggap orang lain sebagai musuh dan memilih melawan orang lain dengan cara tampil kuat untuk merendahkan kecemasannya. Bergerak melawan orang lain merupakan tipe agresif. Pada kecenderungan neurotik bergerak melawan orang lain ini, terdapat kebutuhan neurotik yang dilakukan untuk mengatasi kecemasannya. Kebutuhan tersebut ada 5, diantaranya adalah 1. Kebutuhan neurotik akan kekuasaan, 2. Kebutuhan neurotik untuk memanfaatkan orang lain, 3. Kebutuhan neurotik akan pengakuan sosial, 4. Kebutuhan neurotik akan kekaguman pribadi, 5. Kebutuhan neurotik akan ambisi dan pencapaian pribadi. Selanjutnya, contohnya ada pada film Better Days. Menit ke 1:39:23, pada film Better Days terdapat adegan Waylay meminta maaf pada Chen Nian karena telah merundungnya. Waylay bahkan berlutut pada Chen Nian agar tidak melaporkan kejadian perundungan tersebut pada pihak polisi karena Waylay tidak mau mengulang kelas dan ayahnya juga enggan berbicara dengan Waylay. Chen Nian hanya menyuruh Waylay agar tidak muncul di hadapannya, dan Waylay menyetujuinya. Akan tetapi Waylay kembali berulah. Dia mengikuti Chen Nian sembari membicarakan tentang ujian masuk perguruan tinggi. Puncaknya Waylay didorong dari tangga oleh Chen Nian karena telah menyinggung tentang hutang ibunya.
Chen Yan mendorong Wei Lai hingga jatuh dan kehilangan nyawanya. Pada adegan selanjutnya, Chen Yan menunjukkan sikap tidak berdaya sehingga membuat Bei San menolongnya. Dia memanfaatkan Bei San untuk mengurus jasad Wei Lai dan membuat seolah-olah Bei San adalah pelakunya. Chen Yan awalnya tidak menyetujui ide Bei San yang memanipulasi kematian Wei Lai. Hingga pada dialog di bawah ini menunjukkan akhirnya Chen Yan memanfaatkan Bei San agar dirinya terhindar dari sebuah masalah.